Dari Asabri. Selamat siang, Pak. Oke, jadi kita kedatangan dua pemateri yang luar biasa dari Asabri yang akan memberikan informasi pada kita semua pada siang hari ini. Mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Pak Rajib Saputra. Selamat siang Pak Rajib. Jadi Pak Rajib ini merupakan Kepala Bidang Pelayanan pada PT Asabri. Kemudian pemateri yang kedua ada Pak Rido. Selamat siang Pak Rido. Pak Rido ini adalah staf dari bidang pelayanan PT Asabri. Kalau tidak salah PT Asabri ada di Denpasar ya Pak ya? Siap, benar. Ya. Untuk Mencangkup pelayanan seluruh Provinsi Bali. Provinsi Bali. Sama seperti Taspen tadi ya, Iya. berarti ya. Oke. Jadi pada hari ini beliau berdua akan mencoba untuk memberikan informasi terkait materi jaminan kecelakaan kerja yang bisa dihandle ataupun diklaim dari PT Asabri. Dan saya rasa materi ini tidak kalah pentingnya seperti materi kita yang pertama pada sesi 1. Jadi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang tetap bergabung di kegiatan hari ini tetap fokus ya. Siapa tahu nanti di akhir sesi saya akan tetap memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi silahkan raise hand. Panitia akan mencoba untuk memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya kepada pemateri. Pak Rido dan juga Pak Rajib akan ada waktu kurang lebih 30 menit. Jadi silahkan nanti dipaparkan materinya. Saya yakin materi ini pasti akan menarik untuk didengar. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan ada diskusi. Oke, saya persilahkan mungkin kepada Pak Rajib atau Pak. Oke, silakan. Langsung silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore ya. Teman-teman dari DPW PPNI Provinsi Bali. Perkenalkan, nama saya Rajib Saputra. Kami dari bidang pelayanan di Kancap PT Asabri Persero Denpasar. Mungkin materi pada sesi kali ini ya lebih ke pesertaannya berbeda nih. Kepesertaan kita adalah TNI Polri, ASN Kemhan dan ASN PNS-nya Kemhan dan Polri. Iya, itu kepesertaannya. Jadi kalau yang tadi sesi sebelumnya Taspen, mungkin ASN-nya yang selain ASN Kemhan dan Polri gitu. Jadi mungkin teman-teman yang hadir mungkin ada yang dari ASN Kemhan Polri atau bahkan yang P3K-nya itu masuk kepesertaannya ke kami, ke Asabri sebenarnya. Intinya program yang yang punya itu hampir sama. Rata-rata badan jaminan sosial di Indonesia ini ya yang mulai dari BPJS TK, Asabri maupun Taspen itu hampir sama. Ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan tabungan hari tua. Itu. Jadi mungkin lebih ke kepesertaannya saja. Mungkin langsung saja Bu ya. Mungkin tidak memperpanjang waktu. Langsung saja materinya kita bahas. Dari panitia bisa membantu. Ya, ini. Nah, ini mungkin singkat saja mungkin ke profil ke kami di Asabri itu sebenarnya memang hampir sama di Taspen tadi adalah salah satu BUMN. Jadi pemegang 100% sahamnya adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Kemudian kepesertaannya tadi yang saya sampaikan itu adalah TNI Polri, ASN Kemhan dan ASN Polri. Nah, tugasnya hampir sama juga tadi di Taspen berdasarkan PP 102 yang telah diubah dengan PP 54 tahun 2020 ini, yaitu diberi tugas untuk menyelenggarakan program asuransi dan pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Jadi itu pesertaannya. Untuk kantor cabang kita hampir semua daerah, semua provinsi ada. Salah satunya di Denpasar satu,
yang kita kelola, yang kita layani itu Provinsi Denpasarnya langsung gitu. Lanjut. Nah ini tadi udah dijelaskan juga kepesertaannya Asabri itu ya termasuk tadi P3K. Yang membedakan mungkin di P3K itu tidak ada di program pensiun, tapi sisanya ada, termasuk JKK, JKM itu kita cover atau dijamin gitu. Mulai dari prajurit TNI-nya, anggota Polri-nya, bahkan CPNS-nya, PNS dan P3K-nya gitu. Khusus untuk pensiun karena memang skemanya untuk P3K kan tidak mendapatkan pensiun, makanya pesertaannya selain P3K. Nah, ini kepesertaan kita, kemudian lanjut. Ini kantor cabang kita, ada 13 mitra bayar untuk pembayaran klaim. Hampir rata-rata hampir semua bank dan kantor pos kita sudah bekerja sama. Mungkin lanjut aja. Nah ini program-program yang memang ya kita punya gitu, termasuk mungkin Taspen di BPJS TK juga hampir sama, ada tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Nah itu semuanya ada iurannya. Nah kalau untuk iuran khusus JKK, JKM, karena pada sesi kali ini memang JKM dan JKK, itu iurannya tidak dipotong dari gaji teman-teman semua atau bapak-bapak ibu yang sebagai pekerja. Jadi iurannya itu memang murni dari pemberi kerja, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia. Jadi iuran pemerintahnya kalau untuk jaminan kematian sebesar 0,81% dari gaji pokok. Kemudian untuk JKK-nya, jaminan kecelakaan kerjanya 0,62% dari gaji pokok. Jadi dari gaji pokok, bukan dari total keseluruhan. Nah, sedangkan untuk tabungan hari tua dan jaminan pensiun itu potongan iurannya diambil dari gaji peserta. Gaji pokoknya plus tunjangan istri, tunjangan anak. Besarannya kalau THT 3,25%, jaminan pensiun itu 4,75% dari gaji pokok tambah tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, ini akan diklaim atau akan diperoleh ketika nanti si peserta berhenti dalam hal ini misalnya pensiun normal atau meninggal dunia atau diberhentikan dengan hormat atau berhenti dengan tidak hormat gitu. Sedangkan jaminan pensiun skemanya sampai saat ini dari pemerintah diberikan setiap bulan dari itulah tadi iuran 4,75 dari gaji pokok, tunjangan istri dan tunjangan anak. Tapi yang kita kembalikan nanti utuh plus pengembangannya itu di tabungan hari tuanya 3,25%. Nah, sedangkan tadi yang iuran JKK dan JKM itu karena dari pemerintah ya memang untuk diperuntukkan untuk ya biaya perawatan dan lain-lain, asuransi seperti itu. Mungkin next. Nah dari 4 program utama tadi ya nanti ada penjabarannya lagi. Untuk program THT itu apa saja klaimnya, apa saja manfaat programnya termasuk THT-nya, biaya pemakaman peserta pensiun, biaya pemakaman anak, biaya pemakaman istri gitu, termasuk nilai tunai tabungannya kita kembalikan. Kemudian kalau yang untuk pensiun ya tadi jaminan pensiun yang tiap bulan diterima oleh peserta pada saat nanti dia pensiun. Nah untuk materi kali ini, sesi kali ini karena memang lebih difokuskan ke JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian nanti akan kita jelaskan next di berikutnya. Nah mungkin yang pertama untuk program jaminan kecelakaan kerja, langsung masuk ke materi intinya Bu nih ya. Jadi program kecelakaan kerja itu hampir sama juga pengertiannya sama yang mungkin dari Taspen atau BPJS TK, itu adalah program perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas. Jadi peserta kami ini ya tadi TNI Polri atau PNS-nya, ASN-nya ketika bertugas terjadi kasus kecelakaan, apakah dia nanti kejadiannya mulai dari yang bersangkutan berangkat dari rumah ke tempat kerja atau pulang dari tempat kerja ke rumah kembali atau dalam waktu pada saat dia jam kerja atau jam dinas. Itu ketika ada kejadian kecelakaan kerja untuk biaya perawatannya masuk ke kami gitu, ke Asabri yang menjamin. Nanti ada kriterianya apa saja, mungkin nanti salah satunya ini tadi iurannya tadi 0,62 dipotong dari besaran dari gaji, tapi bukan subsidi bahasanya, apa yang memberikan ini dari pemerintah gitu, bukan dipotong dari gaji. Nah manfaatnya tadi ketika ada kejadian kecelakaan ya biaya perawatannya sama ada santunannya. Nah biaya perawatannya yang kita berikan
yang bersangkutan mulai dari masuk sampai dinyatakan sembuh. Dinyatakan sembuh dalam arti misalnya masuk pertama mungkin rawat inap, setelah itu ada perawatan lanjutan seperti rawat jalan, ya tetap kita cover sampai memang dinyatakan benar-benar yang bersangkutan sembuh gitu. Nah, sembuh ini nanti ada dua cabang lagi nih, misalnya sembuh, dinyatakan sembuh total atau cacat gitu. Nah, cacat itu nanti ada lagi santunan cacat karena dinas, cacat bukan karena dinas gitu. Nah, itu sekilas tentang program CKK yang tadi sudah saya sampaikan. Mungkin diberi JKK perawatan itu diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau sebaliknya, atau kecelakaan di tempat kerja di luar tugas latihan dan operasi. Itu. Lanjut mungkin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, kalau disesuai dengan PP 102 atau PP 54 tadi, ketika terjadi kecelakaan, jadi ada seorang peserta anggota TNI Polri mengalami kecelakaan, jadi stepnya mungkin historinya melakukan perawatan di rumah sakit, mulai dari rawat inap atau rawat jalan atau bahkan rehabilitasi medis gitu, atau penyakit akibat kerja gitu, PAK namanya. Nah, ketika selesai perawatan itu ya nyatakan yang bersangkutan sembuh atau meninggal dunia. Kalau meninggal dunia nanti masuk ke kategori JKK tewas. Jadi JKK tewas itu ya memang khusus yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Itu beda sama haknya klaimnya ketika yang bersangkutan meninggal biasa. Jadi JKT tewas dan gugur tuh kategorinya nanti ditentukan oleh Skep Panglima TNI atau Kapolri yang mengeluarkan bahwa yang bersangkutan statusnya memang meninggal akibat kecelakaan kerja. Contoh kemarin mungkin terakhir yang banyak kasus penembakan di Papua dan lain-lain itu kan kecelakaan kerja. Atau bahkan memang penyakit akibat kerjanya karena kondisi wilayah geografisnya memang akibat penyakitnya itu seperti malaria dan lain-lain, itu masuk ke kategori kecelakaan kerja sebenarnya. Atau setelah itu opsi kedua mungkin yang bersangkutan sembuh atau tanpa cacat atau dengan cacat. Jadi kalau dengan cacat nanti ada lagi itu kategorinya yang memberikan kategori dia cacat bahwa ini cacat golongan ini, golongan itu tuh ada bagian verifikasinya gitu. Jadi apakah ini mempengaruhi ganggu fungsi atau tidak gitu. Jadi mungkin cacatnya tipe yang paling kecil gitu, atau yang memang tidak bisa beraktivitas itu cacat tipe berat. Nanti ada santunannya gitu. Itu tentang korelasinya lah antara CKK perawatan dengan santunan gitu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang lebih penting sebenarnya, apa judulnya nih? Jin. Jadi alurnya itu boleh geser. Penjaminnya itu yang selama ini mungkin dari teman-teman dari rumah sakit atau bahkan dari satker atau pesertanya sendiri banyak yang belum tahu. Jadi di kasus kecelakaan kerja di kami Asabri khususnya ya TNI Polri itu bisa penjaminnya 3, Bu. Jadi contohnya kan badan asuransi di sini kan ada Jasara Harja, BPJS Kesehatan atau Asabri 3 dalam hal ini kalau untuk kasus pesertanya kami. Tapi kalau sama halnya kalau Taspen, PNS atau BPJS-TK sama. Jadi tinggal diganti logonya aja BPJS-TK atau Taspennya. Tapi pasti bersinggungan sama ini. Jasara Harja atau BPJS Kesehatan. Nah, ketika kecelakaan kerja murni kecelakaan kerja, misalnya dia di dalam jam kerja masih dinas, terjadi kecelakaan entah tertimpa apa gitu, itu murni dari Asabri yang penjamin sebagai penjamin untuk biaya perawatan dan lain-lainnya. Tapi kalau kasus misalnya penjaminnya ada 2 nih, Jasara Harja, itu terjadi memang sesuai aturan kan untuk laka lantas, itu penjamin pertama Jasara Harja. Mungkin hampir semua teman-teman di rumah sakit udah paham nih Jasara Harja sama BPJS. Kadang yang bikin bingung sebenarnya yang di Asabri atau Taspen nih gitu. Jadi ketika anggota Polri atau TNI berangkat kerja atau pulang kerja masih kelihatan nih baju dinas misalnya, itu bisa langsung bisa dikatakan, bisa kita simpulkan itu jaminannya antara 2, Jasara Harja dulu atau Asabri. Nah, Jasara Harja nanti ada kriterianya lagi, apakah ini kecelakaannya antar kendaraan atau tidak. Kalau tunggal kan mereka nggak jamin.
masuk ke kami, ke Asabri langsung. Itu pun kita menunggu harus dari kronologis kejadiannya, kronologis kejadian dari satkernya atau dari lantasnya. Nah, tapi biasanya kita butuh itu data kronologis yang lebih lengkap biasanya dari satker, Bu. Ya, karena misalnya dari lantas itu hanya menjelaskan kejadian kecelakaannya, tidak menerangkan bahwa yang bersangkutan ini dalam rangka apa. Nah, jadi kita mau memverifikasi bahwa ini memang masuk jaminan kami, itu dari kronologis dari satkernya, bahwa itu memang jaminan kami yang rawat, kami yang menjamin biaya perawatannya sampai sembuh gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kecelakaan kerja karena melibatkan kendaraan, berarti jasa raja dulu. Kalau nggak salah sekarang info terbaru, mungkin kalau salah dikoreksi, maksimal 20 juta pertama kalau jasa raja. Sisanya kalau misalnya masih belum selesai perawatannya, nanti baru dilanjutkan ke kami, ke Asabri. Nah, kalau untuk penjamin BPJS Kesehatan itu tadi, kalau misalnya yang bersangkutan ini terjadi kecelakaan kerja, tapi dia ada penyakit komplikasi. Jadi penyakit komplikasi ini bukan akibat dari efek dari kecelakaannya tadi. Misalnya mungkin ada diabetesnya, penyakit jantungnya. Itu ketika perawatan di kita sudah selesai, mungkin bisa diarahkan ke BPJS Kesehatan gitu. Nah, ini penjamin antara kami, BPJS Kesehatan, Jasa Raja dan Asabri gitu. Mungkin dari teman-teman juga nanti harusnya bisa bedakan, ternyata mungkin banyak dari teman-teman dari perawat mungkin nggak tahu nih Asabri. Mungkin dari kami kan ada beberapa yang sudah ber-PKS, sudah bisa jalan, ada yang masih belum. Tapi kalau misalnya ada dapat case seperti itu, bisa nanti dikoordinasikan ke kami atau dari pihak satuan yang si pasiennya, mulai dari keluarganya atau dari satkernya. Nanti ada dijelaskan mekanisme cara pelaporannya seperti apa gitu. Next, okay. Nah, ini tadi yang mau saya sampaikan, mekanisme pelaporan kecelakaan kerjanya. Jadi hampir sama juga di Taspen, juga BPJS TK juga alurnya juga sama. Jadi ketika peserta mengalami kecelakaan di tempat kerja atau dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja mengalami kecelakaan, kemudian dibawa ke rumah sakit, jadi sambil ditangani, jadi nanti bisa dari pihak keluarga atau dari rumah sakitnya atau dari satkernya kalau yang mengetahui pertama kali bisa menghubungi kami di cabang atau melalui call center kami di perawatan JKK Asabri, ada nomor HP-nya, WA-nya itu 24 jam, infonya dari pusat, bisa saling berkoordinasi. Kemudian setelah itu nanti kita dapat laporan, kita akan berkoordinasi ke satkernya atau keluarganya atau rumah sakitnya tentang administrasi yang apa yang harus pasien ini lengkapi gitu, untuk kita menentukan apakah ini masuk jaminan Asabri atau bukan gitu. Jadi setelah kita verifikasi berkasnya sudah lengkap, yang kita butuhkan paling utama sebenarnya kronologis kejadian, Bu, yang dari dan satkernya atau kasatkernya. Dari situ kita bisa simpulkan, oh ini masuk jaminan Asabri. Baru kita terbitkan surat jaminan perawatan. Surat jaminan perawatan itulah nanti sebagai dasar dari rumah sakit untuk melakukan semua pertanggungjawaban keuangannya gitu. Mulai dari dia masuk sampai nanti dia keluar, atau bahkan sampai sembuh nanti rawat jalannya gitu. Itu mekanisme pelaporannya hampir sama. Jadi intinya kita butuh koordinasi kalau misalnya ada kejadian gitu antara rumah sakit atau pasien, dari keluarganya atau dari satkernya jika memang ini kasusnya kecelakaan kerja gitu. Lanjut. Nah, ini mungkin sekilas saja untuk kasus JKK kecelakaan itu. Nah, tadi ya kalau nggak statusnya gugur, tewas karena nilai apanya berbeda. Kalau gugur tuh contohnya kalau mereka kontak lawan sama musuh gitu, meninggal itu dapatnya 450 juta. Tapi kalau tewas meninggal karena dinas tapi bukan sebab kontak lawan atau musuh gitu, jadi dapatnya santunnya 350 juta gitu. Ini sekilas saja, mungkin lanjut. Nah, ini juga hampir sama. Jadi mungkin di peraturannya atau di PKS-nya juga nanti disampaikan apa-apa saja yang tidak jamin dalam kecelakaan kerja. Ini aturan ini sebenarnya di BPJS Kesehatan pun sama, di BPJS TK atau Taspen. Ya, hal-hal yang memang ada yang tidak kita jamin, contoh mungkin kecelakaan karena pelanggar hukum gitu kan,
obat-obatan tradisional itu kita nggak jamin biasanya, atau obat kecantikan dan lain-lain gitu. Itu ini bisa diinikan lah, operasi plastik seperti dengan tujuan kosmetik gitu. Atau cedera, penyakit akibat perkelahian, tindakan atasan di luar batas kepatuhan. Jadi intinya ya normal biasanya, yang tidak sesuai dengan aturan gitu, itu kita nggak jamin. Gitu. Ini bisa diinikan itu. Lanjut. Nah ini hampir sama juga tadi, taspen juga gitu, ada masa kadaluarsanya. Jadi untuk klaim JKK perawatan kita kasih memang kepada pesertanya atau ahli warisnya paling lambat 2 tahun sejak tanggal kejadian. Jadi kalau misalnya teman-teman atau dari pasien ada pernah mengalami kecelakaan kerja dan tidak tahu program ini ada, itu bisa dirembes sama. Intinya paling lambat kita terima 2 tahun sebelum sejak tanggal kejadian kecelakaan. Kalau untuk khusus PAK, penyakit akibat kerja, itu paling lambat 5 tahun sejak terbitnya keputusan pensiun. Jadi kalau PAK itu kan prosesnya panjang Bu, menentukan bahwa ini masuk kategori penyakit akibat kerja atau tidak. Misalnya contoh nih, yang bersangkutan terpapar radiasi, yang ketahuannya mungkin nanti ketika nanti usia berapa, jadi batasnya yang kita kasih ya 5 tahun sejak skep pensiunnya terbit gitu. Dan untuk khusus PAK ini sebenarnya kita di Asabri udah mulai merekrut, ada khusus itu dokter okupasi Bu. Jadi menentukan bahwa ini kasusnya penyakit akibat kerja, jadi yang bisa memverifikasi dan melakukan verifikasinya itu khusus dokter okupasi gitu. Dokter yang menyatakan memang ini kasus kecelakaan masuk kasus penyakit akibat kerja. Kalau kecelakaan kerja kan udah jelas ada trauma, ada cedera, ada hazard gitu, itu udah masuk kecelakaan kerja gitu. Tapi kalau untuk penyakit akibat kerjanya memang ada keahlian khusus, ya salah satunya tadi kita libatkan dokter okupasi gitu. Kemudian untuk cacat sama, paling lambat 3 tahun sejak terjadinya kecelakaan. Ini masa kadaluarsanya paling tentang untuk yang klaim perawatannya bisa diklaim jika memang dulu pernah kejadian dan kebetulan pembiayaannya dibayar oleh uang sendiri atau dari Satker, itu bisa kita rembes ke kami dengan mengajukan persyaratan gitu. Lanjut. Nah itu tadi program JKK, jaminan kecelakaan kerja, yang sekilas mungkin hampir sama juga yang lain, mungkin bedanya di kepesertaannya aja. Untuk yang kedua mungkin jaminan kematian mungkin bisa dijelaskan sama teman saya, Mas Rido. Boleh lanjut Mas. Terima kasih Mas Wajib. Boleh yang sebelumnya? Sekarang kita masuk ke program jaminan kematian. Untuk iuran program jaminan kematian itu 0,281%, dan itu di pemberi kerjanya adalah untuk iurannya dari pemerintah. Untuk manfaat program jaminan kematian, ada santunan kematian sekaligus, itu bagi perwira atau ASN, ada sebesar 30 juta rupiah, untuk bintara atau tamtama atau ASN sebesar 27.500.000 rupiah. Lalu ada yang kedua, uang duka wafat diberikan sebesar 3 kali gaji pokok terakhirnya, dan beasiswa sebesar 15 juta maksimal untuk 2 orang anak. Next Mas. Nah ini untuk bantuan beasiswa kita juga bekerja sama dengan Taspen Life. Itu diberikan untuk apabila masih ada anak yang masih ditanggung, untuk ahli warisnya yang masih sekolah atau kuliah, itu batasnya sampai dengan umur 18 tahun gitu berusianya. Jadi untuk meninggal dunia apabila dia masih ada ahli waris atau masih mempunyai anak yang masih ditanggung, itu berhak beasiswa gitu. Jadi ada ketentuannya, untuk pemberian beasiswa itu masih sekolah atau terdaftar resmi di lembaga pendidikan, itu yang pertama, dan berusia paling tinggi
sebenarnya ini 18 tahun untuk Taspen Life gitu, dan belum pernah menikah atau belum pernah bekerja seperti itu. Untuk bantuan beasiswanya bisa diberikan dalam bentuk polis asuransi beasiswa bertahap melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi atau Taspen Life. Next, Mas. Ya, ini ada aplikasi untuk Asabri Mobile, itu bisa di-download di Google Play Store atau di iOS atau App Store gitu. Nah, kegunaannya ini untuk mengetahui berapa sih kira-kira untuk peserta Asabri nantinya apabila dia pensiun, itu yang pertama. Terus informasi tentang JKK dan JKM untuk persyaratan atau call center kita juga ada di situ, atau ada berita-berita dari Asabri gitu. Next, lanjut Mas. Ini ada untuk persyaratan atau pengajuan ya, formulir pengajuan ya gitu untuk JKK JKM gitu. Ini bisa di-download di asabri.co.id. Itu ada program JKK, ada program THT, ada program jaminan kematian, dan ada pensiun. Next. Nah, ini untuk formulirnya. Nanti sebelumnya tadi ada formulir, lalu nanti ada form pengajuannya. Form pengajuan ini adalah untuk klaim dari jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Next, Mas. Nah, ini untuk akses buku informasi program layanan PT Asabri bisa dilihat juga di www.asabri.co.id/page/97/buku layanan Asabri. Next. Oke, next. Oke, ini ada call center kita, bisa dicatat teman-teman. Untuk nantinya apabila ada komplain tentang masalah pensiun, asuransi, dan pastinya ada jaminan kecelakaan dan perawatan. Oke, next Mas. Oke, terima kasih. Cukup. Oke, baik, terima kasih Pak Ridho dan juga Pak Rajib atas materi terkait JKK dan JKM dari Asabri ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin materinya sedikit mirip dengan Taspen tadi ya. Cuma saya mengamati ini kan memang khusus untuk Kemhan, Polri, TNI ya, ataupun P3K yang ada di bawah Polri dan Kemhan. Ya. PNS, mungkin teman-teman perawat ada di rumah sakit RSAD atau Bayangkara gitu kan mungkin misalnya di bawah kami gitu. Oke, baik. Karena prosesnya juga memang mengambil secara otomatis potongan gaji setiap bulan teman-teman yang ada di bawah naungan Kemhan ataupun TNI Polri tadi ya. Kalau untuk THT-nya Bu, tapi kalau untuk JKK JKM tidak diambil. Nah, karena dari pemerintah, sama di Taspen juga pemerintah. Tadi saya tergelitik, ini sudah cukup lengkap sebenarnya materinya terkait tadi sudah mengatakan ada mobile Asabri Start ya, itu namanya Asabri Mobile ya. Jadi memang kita sudah bisa melihat kalau misalnya kita mau mengklaim syaratnya apa saja, itu udah ada semua di situ ya. Kemudian kita bisa download dan kita bisa upload, itu juga sama ya. Oke. Karena ini mencangkup juga wilayah gitu. Karena nggak mungkin kan teman-teman yang ada di pelosok sana gitu tiba-tiba harus ke Denpasar, berarti dengan melalui aplikasi itu akan lebih mudah mereka ya. Oke. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang masih bergabung pada kegiatan hari ini, saya buka sesi diskusi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin mengutarakan beberapa pertanyaan kepada Pak Ridho dan juga Pak Rajib, silahkan. Apakah ada dari panitia yang raise hand? Oke, ini ada pertanyaan. Oke, jika ada kecelakaan kerja yang membutuhkan angkutan darat, laut, dan udara, tadi kan sempat disampaikan itu ya.
klaim itu termasuk dari transportasi yang mengangkut gitu ya, Mbah. Nah, ini kan pertanyaannya, apakah transportasi yang mengangkut baik itu darat, laut, udara itu seperti kejadian di Irian Jaya yang mungkin notabene di pegunungan yang membutuhkan transportasi, apakah itu juga tercover dari PT Asabri? Mungkin itu dulu, kemudian nanti biaya angkut darat itu ada jarak kilometer maksimalnya nggak? Mungkin dijawab satu-satu Ya, kali ya boleh, Mas. silakan. Boleh ya? Jawab aja, Oh, Mas. Jawab. gitu. Siap. Nah, ini izin saya bertanya nih untuk pertanyaannya nih bagus banget sebenarnya nih untuk membutuhkan angkutan darat apabila ada kecelakaan kerja gitu. Nah, kalau misalkan untuk angkutan itu semuanya kita cover gitu. Dari apabila dari pelosok lah, kita ambil contoh misalkan dari pelosok dia membutuhkan angkutan darat untuk mencapai ke pelabuhan misalkan seperti itu. Nah, itu kita cover gitu dari angkatan daratnya atau dari ambulansnya itu kita cover, lalu nantinya dia menyeberang untuk menyampai ke darat lagi atau nantinya sampai ke bandara untuk memang apabila ada rumah sakit biasanya kan ada beberapa yang rumah sakit misalkan untuk alat-alatnya yang tidak memadai, jadi memang harus kita terbangkan gitu untuk ke lain pulau atau berapa jarak kilometer itu tetap akan kita cover semuanya gitu. Baik dalam keadaan hidup ataupun tidak gitu ya, tetap itu semua di cover ya? Iya, tetap di cover dari angkatan darat, laut, dari angkutan darat, laut sama udara itu tetap kita cover semuanya. Gitu, berapapun itu. Gitu, siap. Nah, itu aja sih. Lalu ini ada dua pertanyaan. Ada pertanyaan lagi untuk biaya angkut darat, apakah ada ketentuan jarak maksimal berapa kilometer? Nah, ini untuk angkutan darat tidak ada. Gitu, tidak ada jarak kilometer, berapapun itu jarak kilometer yang tercover adalah segitu nominalnya. Ada indeksnya gitu. Jadi Ada indeksnya. untuk darat itu berapa? 1.500.000. Kalau udara berapa Mas? Nanti ada di peraturan BP-nya ada. Jadi memang udah diperhitungkan, memang tidak kemungkinan besar tidak bisa melebihi itulah gitu. Berarti bukan ad cost ya? Apa tuh? Bukan ad cost ya? Jadi berapa yang misalnya gini, saya kebayang adalah teman-teman yang notabene perwira yang memang ada sedang bertugas di lumayan jauh lah ya. Kemudian untuk kalau saya lihat misalnya kita ngebaca teman-teman yang daerah timur sana untuk darat aja mereka butuh misalnya 12 jam gitu. 12 jam belum nanti dengan pegunungan dan lain sebagainya. 1,5 itu apakah misalnya itu terhitung dari jumlah nominal bensinnya atau pokoknya ya udah 1 unit gitu aja? Ada indeksnya ya. Ada kayak kalau batasan kayak misalnya biaya pengobatan perawatan fisioterapi juga alat bantu juga ada, misalnya gigi tiruan itu sekian gitu. Dia diatur sama PP-nya, ada Bu PP. Ya. Berarti tidak boleh melebihi Iya, itu ya. tapi kalau untuk perawatan yang lain-lain, misalnya operasi dan lain-lain tidak. Jadi sampai memang selagi itu memang dibutuhkan ya kita cover. Ya, tapi kalau untuk biaya angkut misalnya ambulan, misalnya jarak dari dia kejadian ke rumah sakit itu biasanya kan ambulan darat bisa dipitungkan maksimal sekian. Ternyata butuh nanti ke laut lagi, nanti ada biaya lautnya berapa. Atau pesawat ada lagi. Akumulasi. Jadi ada batasannya gitu. Sudah terjawab ya. Tapi kalau misalnya nih kejadiannya itu adalah kecelakaan kerja teman-teman TNI Polri, tapi pada saat mereka tidak bertugas di Indonesia, tapi mereka sedang kembali ke Indonesia, prosesnya adalah mereka masih di luar negeri, itu bagaimana? Tetap juga ya di cover ya? Iya. Selagi itu memang masuk jaminan kecelakaan kerja itu kita jamin gitu di Asabri gitu. Gitu. Tidak menutup kemungkinan teman-teman perawat juga yang bertugas di Rumah Sakit Angkatan Darat ya kemungkinan misalnya bertugas untuk menemani pengobatan pasien, kan otomatis ketika ada kejadian dan lain sebagainya itu juga tercover ya. Oke, baik ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang bertanya lagi? Oke.
Tadi saya ingin bertanya terkait P3K. Ya P3K ini kan sebenarnya pada saat ini cukup banyak ya. Isunya lagi hangat-hangatnya nih. Karena tidak ada CPNS lagi tapi ada peluang P3K. Tapi kalau tadi saya lihat dari penjelasan ternyata P3K itu tidak mendapatkan dana pensiun gitu. Nah, berarti mereka itu hanya memiliki hak selain dana pensiun berarti ya dari Asabri ini. Dari Asabri, Taspen pun seperti itu. P3K Oke. itu khusus memang karena nanti simulasinya mungkin pada saat dia berhenti nanti tetap ada tabungan hari tuanya ada, jadi diberikan sekaligus gitu. Kalau untuk yang TNI Polri sama PNS skemanya masih tetap dibayarkan per bulan saat ini dari APBN. Tapi hak untuk JKK dan JKM tetap sama ya, karena dia di dengan PNS iurannya atau P3K. iurannya dari pemerintah gitu, tetap JKM, JKK tetap, kecuali THT pun juga sama kecuali pensiun saja. Oh, oke. Berarti tidak perlu khawatir ya teman-teman Iya. yang mungkin bergabung pada saat ini dengan status P3K gitu ya. Karena kita fokusnya ini adalah JKK dan JKM tetap mendapatkan hak sama dengan teman-teman ASN gitu ya. Baik. Untuk akses Asabri Mobile ini, apakah bisa di-download hanya di Android atau boleh iPhone? Kalau misalkan Karena ada beberapa aplikasi yang tidak bisa gitu kan di iPhone. benar, Itu bagaimana? Ya, jadi kalau misalkan untuk aplikasi Asabri Mobile itu bisa di-download di Android dan di iPhone juga bisa gitu. Iya, memang sudah aplikasinya memang sudah ada di iOS. Oh, udah di iOS ya, dan di Android. ya. Memang kalau misalkan awal kita pembikinan itu baru bisa di Android saja gitu. Tapi Saat ini udah dalam ya? berjalannya waktu kita mencoba buat di iOS, kita ternyata berhasil buat di Berhasil iOS. ya? Siap itu. Ya. Itu tadi kalau untuk Asabri Mobile keuntungannya tadi sudah disampaikan Mas Rido. Selain banyak informasi yang memang mungkin teman-teman yang mungkin aksesnya kurang sampai informasi sosialisasi seperti ini ya bisa nanti download di situ ada informasi. Plus juga kalau misalnya khusus peserta kita TNI Polri atau PNS atau P3K dia pengen tahu berapa sih iuran tabungannya sudah terkumpul itu bisa ada simulasinya gitu. Nah, gitu. Jadi bisa tahu nanti pada saat pensiun berapa gitu atau pada saat ini sudah terkumpul berapa gitu. Ada nggak program seperti Taspen tadi untuk yang kaum milenial? Taspen seperti apa tadi? Tadi kalau Taspen sih sebenarnya kan programnya hampir sama. Tapi untuk menyasar kaum milenial sekarang itu ada program-program yang bisa mereka kembangkan untuk misalnya mereka pengen di hari tua itu dapat berapa. Mungkin potongannya akan sedikit berbeda dengan potongan yang biasa atau mungkin ada tabungan-tabungan program lain gitu. Mungkin ada dari pihak ketiga atau kerjasama yang dari pihak ketiganya. Untuk saat ini memang kita belum yang baru ada itu kerjasamanya tadi yang sampaikan tadi beasiswa Taspen Live itu ya. Taspen Live ya baru ada kita kerjasamanya Taspen Live. Jadi untuk beasiswa anak kalau misalnya yang pesertanya mohon maaf meninggal dunia meninggalkan anak yang masih sekolah, jadi kita nanti ahli waris itu mendapatkan bantuan beasiswa sampai nanti dia selesai sampai dengan usia kuliahnya gitu, ditanggung setiap masuk SD nanti keluar gitu, nanti SMA nanti keluar gitu. Itu ya Taspen. Kalau untuk tabungan di luar mungkin kita belum ada. Cuma sayangnya hanya menghandle 2 anak ya. Sedangkan kalau kita di Bali itu kadang sampai 4 gitu, bahkan lebih gitu ya. Karena katanya ajak Bali gitu, karena harus kembali lagi ke Wayan gitu kan. Berarti hanya menghandle 2 ya, berarti 2-nya tidak ya. Itu program tambahan kita ada pinjaman uang muka rumah, Bu. Jadi pinjaman uang muka rumah itu misalnya kita beri bukan bantuan sejumlah uang, pinjaman uang ya, uang muka untuk uang muka kalau yang bersangkutan peserta ini mau bangun rumah sendiri di tanah sendiri atau melalui KPR nanti diambil dari program pinjaman uang muka ini. Jadi ada nominal misalnya untuk pangkat bintara atau tamtama itu sekitar 20 juta, bintara 25 juta. Nah itu nominal pinjaman uang muka itu kita berikan tanpa bunga. Jadi pada saat nanti pengembalian nanti pada saat dia berhenti atau pensiun ya nilai yang dipinjam 25 kembalinya tetap 25 dipotong dari uang THT-nya. Jadi pada saat kalau misalnya teman-teman mau ngambil program itu ya pada saat sekarang dia mau ngambil rumah dapat melalui pinjaman uang muka rumah dari Asabri 25 nanti kan usia dia pensiun masih sekitar berapa 30 tahun atau 20 tahun lagi nilainya yang harus dikembalikan tetap 25 tapi 30 tahun yang akan datang udah berbeda 25 itu udah enggak ini gitu. Jadi
program tambahan kita itu sebenarnya, pinjaman uang muka rumah. Mungkin sama di Taspen juga ada, di BPCTK juga ada. Untuk tujuannya itu tadi, supaya nanti teman-teman dari anggota TNI Polri ketika sudah pensiun dia sudah ada rumah, jadi tidak terlena dengan misalnya ada mungkin fasilitas rumah dinas dan lain-lain gitu. Tujuan gitu. Ya, Gitu. ya pokoknya apapun tujuannya pasti kan untuk meningkatkan kesejahteraan ya, kesejahteraan peserta pastinya. Cuma ini yang menariknya adalah ketika kita minjam biasanya kan akan potong gaji pada saat itu, tapi ini mungkin program yang bisa digunakan oleh teman-teman baik TNI Polri ataupun P3K dari Kemhan ya, sehingga itu bisa paling tidak membantu mereka pada saat ini ya, karena kalau dihitung dari nominal 20 tahun lagi pasti itu akan terbilang kecil lah ya gitu ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, cukup menarik ya perbincangan kita pada siang hari ini terkait JKK dan JKM dari Asabri, karena saya tidak ada background orang tua TNI Polri gitu ya, tapi paling tidak saya tahu paham ternyata ada gitu ya program-program itu gitu. Dan mungkin dengan kita memahami materi hari ini, ketika teman-teman atau Bapak Ibu sekalian punya kolega saudara terkait TNI Polri ataupun Kemhan ya, Kemhan dari P3K-nya juga, itu paling tidak bisa memberikan wawasan informasi kalau seandainya misalnya ada kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada mereka terkait JKK ataupun JKM, mudah-mudahan itu bisa disampaikan dan diteruskan informasi yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini. Oke, apakah masih ada yang bertanya di kolom chat? Mungkin kita bisa lihat dulu. Oke, belum ada ya. Oke, mungkin satu saya ingin tanya lagi nih Pak ya. Pertanyaan saya sama sebenarnya sama Taspen tadi. Ya, kayak terkait tadi klaim kecelakaan kerja ini hanya sebatas klaim fisik. Misalnya kayak tadi mungkin teman-teman TNI Polri ataupun tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit angkatan darat dan lain sebagainya, terjadi suatu kejadian dalam mereka bekerja gitu ya. Terus dampaknya itu adalah perubahan fungsi tubuh, salah satunya fisik gitu, ada luka dan lain sebagainya, bisa kita lihat, kita observasi. Tapi kadang misalnya ada perubahan fungsi tubuh, contoh misalnya yang tadinya punya kaki atau punya tangan ternyata tidak lagi gitu ya karena akibat kondisi tadi, tentu kan itu akan membuat dampak dari psikisnya. Tadinya bisa jalan akhirnya tidak, salah satunya kan tadi santunannya tidak bisa bekerja kembali gitu ya. Apakah itu salah satu yang bisa tercover ketika mereka harus misalnya perlu penanganan dari psikolog atau psikiater? Apakah itu juga menjadi salah satu yang bisa diklaim dari Asabri selain rehab medik tadi kan ya? Ya, kalau misalnya untuk perawatan dalam kasus kecelakaan kerja, selagi itu memang rujukan dari dokternya, ya itu masuk jaminan kita. Termasuk fisioterapi, tapi itu ada batasan. Fisioterapi ini kan termasuk pengobatan pendukung, Bu ya. Jadi kita ada batasannya juga sebenarnya. Tapi intinya kalau biaya perawatan fisik apapun itu yang memang berhubungan dengan kecelakaan kerjanya, itu kita jamin semua. Termasuk mungkin dari rekomendasi dokternya bahwa ini butuh penanganan yang ini ya, itu tetap bisa itu masuk dalam kategori ya salah satu yang kita jamin gitu. Iya, apalagi teman-teman TNI Polri datang ke kawasan perang terus tiba-tiba mereka datang pasti ada trauma gitu ya, nggak susah tidur dan sebagainya, itu berdampak pada psikisnya mereka. Asal selama masih ada rekomendasi dari dokter untuk membutuhkan terapi ini gitu ya. Memang harus gitu kan. Nah, termasuk tadi alat bantu juga kita, alat bantu gituan, alat bantu ini ya tadi kaki, tangan dan lain juga nanti kita ini ada, tapi ada batasannya juga gitu, ada sesuai dengan ketentuan lah kita diatur di PP-nya gitu. Oke, baik. Ya, jadi menarik sekali ya Bapak Ibu sekalian, karena terkadang kita fokus pada kondisi fisik, padahal sebenarnya psikis itu pun sangat berpengaruh ya gitu. Oke. Baik, selama masih ada rekomendasi dari dokter untuk teman-teman yang dari TNI Polri gitu ya, harus dirujuk ke dalam unit psikiater atau psikolog, mungkin itu bisa digunakan. Mohon maaf. Pak Rajib, minum dulu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang bertanya kah?
Mungkin kalau tidak ada yang bertanya, sepertinya kita sudah di penghujung acaranya Bapak Ibu ya. Waktu sudah kurang lebih menunjukkan 15.30 ya, kita mulai kurang lebih udah 1 jam kita bercerita. Itu terakhir Bu, mungkin yang terakhir Ya, mungkin dari closing statement ya. Kebetulan teman-teman yang hadir ini kan kebetulan dari bidang perawatan semua yang bekerja memang di rumah sakit gitu. Jadi kalau untuk di Asabri untuk kasus kecelakaan kerja dan lain-lain ini kan butuh kejadian kecelakaannya kita kan nggak tahu tempat kan. Ya, yang penting penanganan cepat. Kadang ada beberapa rumah sakit itu yang butuh PKS dengan kita. Ya, jadi kita mungkin dari teman-teman kalau memang ada bagian humasnya atau apa bisa mengajukan PKS ke kita. Nanti ada di bagian tadi call centernya kita nanti bisa berkoordinasi untuk bagaimana mekanisme untuk melakukan PKS. Jadi ketika ada kejadian ya tidak ada lagi kasus misalnya penolakan karena memang mungkin di situ tidak tahu Asabri apa, Taspen apa. Tapi karena udah PKS jadi prosedurnya lebih cepat ditangani gitu. Termasuk itu tadi kasus-kasus yang kecelakaan yang kita tidak kendaki yang harusnya PKS-nya cuma ada di Rumah Sakit Sangla misalnya, tapi kejadian di mana gitu. Karena tidak ada PKS karena akhirnya jadi ya terhambat lah segitu. Mudah-mudahan itu tadi kalau misalnya dari rumah sakit udah tahu oh ternyata ada Taspen, oh ternyata ada Asabri, BPJS harusnya kemana nih untuk PKS. Nanti bisa hubungi ke kami, ke bagian call center JKK perawatan di pusat, nanti akan diarahkan apa aja yang harus dilengkapi gitu. Itu aja sih Bu sebenarnya untuk supaya nanti pada saat kejadian peserta kami, peserta TNI Polri merasa ya tidak terbantukan lah untuk pelayanan kesehatannya, jadi tidak harus di bola-bola gitu. Termasuk mungkin edukasi teman-teman dari perawat juga mungkin ya ada yang baru pertama dengar Asabri gitu kan. Apa ini Asabri? Ternyata anggota TNI Polri itu ya bagian JKK-nya ya Asabri ternyata. Oh PNS ternyata Taspen gitu. Selain itu mungkin kejadian kecelakaan di luar kecelakaan tugas dinas ya mungkin BPJS Kesehatan atau keluarganya. Kalau kita kan khusus pesertanya. Kalau keluarganya karena sudah dipotong juga tuh 2% di BPJS Kesehatan di Askes ya dulu ya. Nah, itu sama keluarganya dan si pesertanya juga kalau kejadiannya bukan kasus kecelakaan kerja, di luar kecelakaan kerja. Nah, tapi kalau di kasus kecelakaan kerja karena bukan BPJS yang menjamin kita biaya perawatan sampai sembuh. Itu kita butuh kronologisnya itu untuk laporan awal yang paling penting gitu. Berarti sosialisasi untuk kerjasama ke rumah sakit apakah memungkinkan untuk rumah sakit swasta ya berarti ya? Memungkinkan semua Bu. Jadi ya kita kan ke rumah sakit yang paling utama memang rumah sakit RSUD pemerintahan kan. Pemerintahan itu udah memang aturannya sebenarnya udah diatur di Permenkes sebenarnya. Nanti ada mungkin dari BPJS Kesehatan dia bikin satu aplikasi ya itu tadi nanti sudah mencakup semuanya. BPJS Kesehatan, Taspen, Asabri dan lain-lain. Jadi alurnya jelas nanti. Nah itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dari rumah sakit swasta pengen ini juga bisa ke kami gitu untuk melakukan PKS gitu. Walaupun pada saat kejadian pun nanti ada kasus kejadian belum PKS itu pun kita bisa bisa untuk melakukan jaminan ke di rumah sakit itu asalkan memang rumah sakitnya mau atau berkenan untuk menerima jaminan dari kami ya gitu. Sambil jalan mungkin kita lakukan draft PKS-nya dan lain-lain kita sampaikan seperti ini. Jadi biasanya seperti itu. Ya, tapi kalau memang belum ada kejadian, tapi kalau pengen gimana sih mau mengajukan PKS ke Asabri ya silahkan nanti dari call center kita bisa tadi di slide juga bisa dihubungi gitu. Oke. Juga ada ya? Ada. Iya. 0811 622 133. Khusus perawatan ya. Perawatan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin ada closing statement sebelum akhirnya kita akhiri pada sesi kedua ini. Mungkin dari Pak Rajib. Mungkin itu tadi. Jadi karena memang kondisi kepesertaan kita beda karakteristiknya TNI Polri dan resiko ininya juga lebih tinggi ya. Kita harapannya dari teman-teman dengan adanya diskusi ini, dengan adanya materi ini mudah-mudahan bisa ada menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang ternyata Asabri itu bisa melakukan klaim untuk khusus kecelakaan kerja. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman sudah tidak ini lagi lah gitu dari bagian kesehatan perawatnya atau bagian di frontlinernya di rumah sakit gitu.
Jadi bisa mengedukasi juga, oh ternyata kemarin pernah dengar ada, oh Asabri harus kemana gitu, ya, minimal itu informasi. Intinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, menjamin semua kejadian, menjamin bahwa kegiatan atau pekerjaan yang mereka lakukan selama ini ya itu akan tercover oleh kami walaupun nanti terjadi kecelakaan gitu atau kematian gitu. Oke, Gitu. baik. Ya, terima kasih Pak Ya. Pak Rido, mungkin ada closing statement? Cukup kayak semuanya udah sama Mas Rajib. Oh, udah ya. Sama Pak Rajib semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk untuk materi sesi kita yang kedua hari ini sangat menarik ya. Mudah-mudahan informasi yang Bapak Ibu dapatkan baik dari sesi 1 tadi terkait Taspen dan juga sesi 2 dari Asabri ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita. Bapak Ibu yang sudah paham, semakin bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Yang tadinya juga belum paham menjadi lebih paham bahwa ternyata kita bekerja sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita ketahui sehingga ketika kita bekerja terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ada jaminan yang bisa kita gunakan sehingga itu tidak memperberat kondisi pada saat kita mengalami kejadian yang tidak menyenangkan tadi ya, sehingga itu bisa membantu kita sebagai anggota untuk bisa tetap sejahtera gitu ya, karena tadi slogan dari Taspen dan juga dari Asabri adalah anggota tetap kita jaga kesejahteraannya gitu ya. Baik, itu saja dari saya. Jadi materi kita hari ini baik dari sesi 1 dan sesi 2 ini terkait sosialisasi ke jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian bagi teman-teman yang bisa digunakan baik teman-teman ASN, karena khususnya 2 materi ini memang diperuntukkan untuk pegawai negeri ya, yang ada pegawai negeri ASN umum ataupun ASN yang ada di lingkungan Kemhan, TNI dan Polri juga P3K. Jadi mudah-mudahan yang bergabung pada hari ini yang memang memiliki syarat dari Taspen dan Asabri bisa menggunakan layanan-layanan yang sudah disediakan oleh Taspen dan juga Asabri. Teman-teman perawat sekalian, saya yakin juga teman-teman perawat yang bergabung di sini banyak yang asisten ASN ya, kemudian juga teman-teman juga pasti ada yang bekerja di Rumah Sakit Angkatan Darat ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan juga informasi lebih banyak kepada teman-teman sehingga informasi pada hari ini bisa Bapak Ibu teman-teman gunakan pada kemudian hari. Kemudian nanti jangan lupa juga untuk bisa melanjutkan informasi yang Bapak Ibu dapatkan pada hari ini ke orang-orang terdekat, sehingga semakin banyak orang paham, semakin banyak orang tahu, tentunya akan semakin juga bisa menggunakan layanan yang sudah disiapkan oleh Taspen dan juga Asabri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada Pak Rido, Pak Rajib atas kedatangannya ke DPW PPNI Provinsi Bali sudah bersedia memberikan materi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga sudah tetap bergabung dari jam 1 sampai sore hari ini. Sudah bisa meluangkan waktu dan juga bisa mendengarkan materi dari sesi 1 dan sesi 2. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian sebagai moderator pada hari ini ada kekurangan. Mudah-mudahan itu bisa dimaklumi ya. Jadi tadi ada beberapa kendala teknis, mudah-mudahan bisa dimaklumi oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mohon pamit, saya Dian. Terima kasih. Salam dari Bidang Kesejahteraan DPW PPNI Provinsi Bali. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kedua narasumber kita dari PT Asabri dan juga PT Taspen Cabang Denpasar dan juga moderator yang sudah sangat luar biasa hari ini serta materi yang sangat menarik ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Asuransi Ketenagakerjaan telah kita lewati bersama. Akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Serta tidak lupa kami atas nama seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan pelaksanaan acara hari ini terdapat kesalahan atau kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga rangkaian kegiatan seminar hari ini memberikan manfaat serta membuka wawasan bagi kita bersama terkait jaminan sosial dan juga asuransi ketenagakerjaan.
Akhir kata, saya tutup acara hari ini dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.